mekitik ya di negeri orang, tidak memiliki sopan santun dan adab. Ya. Itu sudah diketahui oleh dulu yang berjuang sebelum kedatangan Jepang itu siapa? Ba'alawi? Nggak ada. Setelah Jepang hengkang, datang lagi Nica Belanda, Gurkha, Sekutu, Inggris, ya. Yang berjuang siapa? Ya orang-orang kita. Orang Bugis, orang Sunda, orang Madura, orang Banjar, ya, orang Melayu, orang Minang, ya, semuanya, orang Aceh semuanya, ya. Ba'alawi ngumpet menunggu ya mana yang lebih menguntungkan. Kita ingat tahun 1947 Belanda mengirim utusan Salim Alatas ke Mesir untuk mempengaruhi kedutaan dan orang-orang Mesir, ya, Presiden Mesir jangan sampai mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang diutus ke sana dari kalangan mereka, dari kalangan Ba'alawi. Nanti kalau ada yang nggak paham siapa Ba'alawi, orang Arab keturunan Hadromi itu seperti apa? Banyak yang berkhianat. Cuma yang Abdurrahman Baswedan ini loh yang bagus, yang di Surabaya itu, yang mendirikan Partai Arab Indonesia itu loh, ya, yang mendirikan istilah PAI, ya, termasuk yang mengusulkan Sumpah Pemuda ala Arab itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos pakai energi Kang Deddy Mulyadi seperti Satrio Piningit atau Imam Mahdi di Jawa Barat. Ada benarnya dan ada yang tidak benarnya. Ya, ada benarnya nggih. Ibu Siti Yunani, versi wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat sana. Nggih. Dulu sebelum Banten ada, semua Jawa Barat luas sampai Pandeglang, sampai Cilegon sana. Tapi sekarang pisah, Pulau Jawa bagian barat menjadi 3 provinsi, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Tetapi tetap Jawa Barat masih luas wilayahnya. Nggih. Pak Gavin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Pak Jai, dalam masa perang Rasulullah pernah membunuh berapa orang, Pak Yai? 1 orang. Ubay bin Khalaf kalau salah dalam perang Uhud. Karena memang yang dibunuh Kanjeng Nabi itu sejak awal itu sudah bertekad untuk membunuh sendiri dengan tangannya, membunuh Kanjeng Nabi. Lalu dari jarak yang lumayan jauh Kanjeng Nabi melempar tombaknya dan kena sampai baju dirahnya, sampai akhirnya tidak meninggal di situ. Meninggalnya waktu dibawa ketika perang usai. Jadi Kanjeng Nabi pernah membunuh. Lah namanya orang perang. Hukum perang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh. Perang. Dan hukumnya boleh. Lah Kanjeng Nabi kan panglima perang. Ya, bagaimana lagi? Wong dalam ancaman, ya syahid jika mati dalam membela anak istri, bangsa dan negara dan agamanya. Nggih, pernah nggih Pak Jai, 1 orang saja, 1 orang saja. Nggih, Mas Anom, sebenarnya permasalahan Ponpes Habib Rizik dengan Pemkot Jabar seperti apa ya? Kok lagi panas-panasnya ini dan apa sudah ada solusinya? Soalnya Habib Rizik ngajak perang terus. Makasih dan sehat-sehat selalu ya Nur. Nggih. Kalau ditelusuri ya, Ponpes Megamendung yang ada makam 5 ya, santrinya Habib Rizik yang tewas di KM 50 itu kan ya masih ada hubungan dengan perhutani sejarah pertanahannya. Lalu nanti kalau menterinya di Nusron Wahid ya lolos. Ya. Oleh sebab itu jangan kasih kesempatan ya di Nusron Wahid itu ngobok Megamendung ya. Di Nusron Wahid itu sebenarnya harus diganti, nggak usah jadi menteri. Jadi pembantu menteri saja, wakil menteri saja, nggak bidangnya. Seharusnya menteri ATR tata ruang itu harus dari teknik sipil, gitu loh. Dan pernah kuliah masalah agraria di luar negeri sana, begitu. Masa sekolahnya, aduh, nggak berkualitas. Salam rakyat Mejobo Kudus, adiknya itu nyalon jadi bupati Kudus nggak jadi. Adiknya di Nusron Wahid itu, gara-gara bawa nama Wahid itu. Seperti Abdurrahman Wahid nantinya, Solahuddin Wahid, padahal enggak. Jadi solusinya adalah duduk bersama. Ya, pesantren Syariat Megamendung itu mohon Kang Mas Rizik Syihab untuk terbuka. Islam apa yang Anda kehendaki? Apakah kepingin Indonesia bersyariat? Oke. Indonesia bersyariat bagi para pemeluknya yang mau dan mampu bersyariat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Anda lebih Arab daripada orang Arab. Orang-orang Indonesia asli yang berpakaian Arab, berjenggot itu lebih Arab daripada orang Arab sekarang. Ayo terbuka. Lihat orang-orang Arab sana aslinya. Mereka sudah terbuka.
perempuannya boleh nyopir, ya, boleh kemana-mana. Kita ini dikibuli saja oleh orang-orang Arab yang datang sebagai pengunjung wisata di puncak Bogor, Cianjur sana untuk menikahi mut'ah wanita-wanita kita. Kita ini hanya jadi sepah saja, dihapusi atas dasar agama. Oleh sebab itu kita harus moderat dalam beragama. Moderasi beragama ini harus kita galakkan bersama. Khususnya Kang Deddy Mulyadi ini, tokoh utama dan pertama, undang tokoh-tokoh Islam yang moderat. Datangkan ke Universitas Pasundan. Datang dialog diskusi tentang sejarah Indonesia, tentang status nasabnya Habaib Alawi yang ada di seluruh dunia. Itu ada dananya kok, ya. Ada libatkan MUI, NU dan Muhammadiyah. Insya Allah clear nanti, nggih. Begitu nggih, Mas Anom nggih. Kang Brot, assalamualaikum nggih Nur. Cengkareng hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Brot, kemarin ada agenda pertemuan antara Ketum PBNU dengan Menak. Tapi mengapa tidak sedikit pun membahas terkait polemik nasab yang menyita perhatian hadirin? Ya, mungkin ini kalau saya husnudzon, ya. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kan husnudzon. Saya husnudzon kepada beliau. Mungkin beliau diam itu membiarkan ya supaya kader-kader di bawah yang non struktural itu bergerak. Ibaratnya begini loh. Diam itu kan tanda setuju. Ijma sukuti saja anggapan gitu. Tadi ada ijma sukuti. Ketika Kanjeng Nabi diam, ada sahabat yang melakukan, itu berarti boleh dijadikan sebagai isbatan. Jadi ketika PBNU secara resmi diam, membiarkan kita ini berjuang, berarti setuju. Biarkan. Saya mendengar sendiri nih dari kawan-kawan kiai-kiai yang ada di struktur NU, tapi secara pribadi. Alasannya apa? Takut sama institusi, organisasi. Nggih, begitu. Lah, semoga saja ya, ini kan supaya terus berlangsung ya, adu data ini kan tujuannya untuk membuka wacana santri-santri kita, anak bangsa semuanya. Oh, ternyata ada manuskrip ya. Oh, ada ini ya. Kan nggak ada dulu pesantren. Video terakhir kali yang kami bagikan itu kan ada manuskrip Samsul Dohiro, ada manuskrip Tobaqatul Khawas Al-Sudduki Wal-Ikhlas. Itu dulu nggak ada. Cari di pesantren mana saja itu nggak ada. Baru saja ini terbuka, diketahui oleh semuanya. Nggih. Jadi ijma sukuti. Kang Brot nggih. Terus berikutnya Pak Purbo. Nah, ini sambil membaca yang terbaru. Pak Abdurrahim, di Arab dah ada dugem. Nggih. Di Arab itu sudah ada dugem. Oh, tidak jauh-jauh dari Arab. Gus Ekdam itu juga bisa dan pernah mainkan DJ waktu acara pengajiannya. Coba bayangkan. Ini imam, pemimpin agama lah ya, spiritual di Indonesia. Kok begitu lah ya? Ya. Nanti alasannya, kalau saya boleh, yang tidak boleh itu pengikut saya, belum kelasnya. Ya sama dengan Pak Alawi, apa bedanya? Pak Alawi, Habib itu masih muda. Minum deh. Ayo dugem, ayo diskotik sana. Ikan ilmu khusus. Saya akan dijamin leluhur saya pasti masuk surga. Kalau kamu nggak ikhlasnya, jangan ikut-ikut, kamu masuk neraka kamu. Jadi saya nggak sholat nggak apa-apa. Mau ini ajaran nenek moyang saya. Ini leluhur saya, Kanjeng Nabi saya itu. Kanjeng Nabi itu mbah buyut saya kok. Ya nanti sama seperti itu. Nggih. Jadi berbahaya nggih. Pak Purbo, nggih tadi Pak Israel Lampung hadir, nggih siap Lampung. Kemarin saya dihubungi langsung oleh teman dari Lampung yang diangkat anak oleh Habib Al-Atos Al-Habsyi, Ba'abud di sana. Itu seperti budak, diperbudak. Terus langsung saya cut masalah Rotib Al-Haddad, Wirdul Latif, Rotib Ba'abud, Rotib Al-Atos dan Al-Aidrus dan lain sebagainya. Cut, jangan diamalkan. Akhirnya sembuh, alhamdulillah, sadar. Ganti baca sholawat 1 hari 100 kali sallallahu ala Muhammad. Enak ya, enteng ya. Maca Quran angen-angen sama maknane. Bukan mau limo, tapi tombo ati limo. Gitu. Tombo ati limo perkara termasuk maca Quran angen-angen sama maknane. Kalau bahasa ampel moh limo, lalu ngelakoni perkara limo tombo ati iku. Insyaallah sudah lakoni sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Bukan rotib al-haddad, tapi rotib 5 waktu dan rotib tahlil, nggak apa-apa. Lagi, Pak Purbo, tidak pada peruntukan wajib dibongkar. Salut sama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur baru Jabar. Semoga markas Pak Rizik juga dibongkar, jadikan lahan hijau kembali. Pulang Pak Alawi, provokasi sesama pribumi, saling perang. Dianya ngumpet, sudah tabiat mereka, nggih.
Saya itu sebenarnya males menghadapi sesama saudara untuk berdebat masalah agama, masalah nasab Ba'alawi. Lawan saya itu harus Ba'alawi. Karena apa? Saya dikirimi video kiai-kiai yang dipersekusi oleh Ba'alawi. Kiai dikuaploki gara-gara mendukung tesis Kiai Jimaduddin Utsman. Naudzubillah. Begitu pongah mereka. Lah, ini yang dihadapi itu jangan mereka, hadapi kami secara terbuka. Dulu kan masih takut-takut kita ya keluar dari markas sarang kita, tapi sekarang sudah semua tahu kok. Wis nggak bisa. Ini ibaratnya apa ya? Wis kereta api ya geratak geruduk kayak di stop wis. Rawe-rawe rantas ya malang-malang tuntas gitu nggih. Jadi sama pribumi saling perang nggih ini. Jadi saya nggak mau sebenarnya. Dengan Buya Qurtubi Jailani itu males saya. Dengan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, dengan Buya Yahya itu jangan males saya. Ya. Karena apa? Itu saudara saya. Saya nggak mau diadu domba dengan beliaunya. Tapi kalau beliau dapat mandat benar legal dari Rabithah Alawiyah, siap saya hadapi. Oleh sebab itu jangan pondokkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren Kiai Muhyiddin. Ya. Di Cianjur itu ada Al-Bahjah itu. Ini hanya Buya Yahya. Sama ini wilayahnya Kang Deddy Mulyadi sana. Nanti juga perlu dikasih paham tentang agama. Buya Yahya itu kan lulusan dari Dalwa, Raji Bangil sana. Jadi meniru gurunya, ya sama. Pokok murid-muridnya Dalwa lulusannya itu mereka membela tuannya, gurunya. Saya sudah nasihati antara silsilah nasab ilmu dan silsilah nasab biologis itu jangan disamakan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang punya ilmu itu bukan guru kita, Allah Ta'ala hakikatnya. Walaupun malam yaskurin nas, lam yaskurillah itu tergantung letak dalilnya, di mana penempatannya gitu. Jadi Gus Aziz Jazuli itu lulusan Dalwa, tapi beliau dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ilmu kan tidak hanya dari Dalwa saja. Lah, kalau diruntut, saya punya silsilah, ya saya belajar risalah Mu'awanah. Ini tangan saya, ya. Ini kitab-kitab asli tangan saya dulu, Makno Gandul, kitab Risalatul Mu'awanah Nasoihuddin ya, yang diakui karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Ya pernah saya, tapi kalau yang benar sesuai dengan ketentuan syariah ya saya lakukan, nggak masalah. Itu yang penting tidak memberatkan. Kan ilmu tidak hanya berasal dari klan Ba'alawi saja. Jadi jangan takut kiai-kiai meninggalkan Ba'alawi itu. Wah, kok wadi kualat. Nggih. Pak Burbo nggih. Pak Suprapto, Indonesia sedang krisis kepemimpinan. Munculnya KDM memberi secercah harapan. Semoga pemimpin daerah-daerah yang lain bisa meniru beliau nggih. Harapan kita KDM, Kang Deddy Mulyadi, salam hormat dan azim dari kami. Ayo buktikan. Jangan cari bidadari dulu sebelum 5 tahun. Jangan cari uang, jangan cari ketenaran. Ya. Ayo buktikan, karena ini nanti akan menjadi alat untuk menjatuhkan jika panjenengan tidak sesuai dengan kenyataan ucapan yang telah jenengan sampaikan ya. Jadi janji untuk menjadi abdi negara melayani rakyatnya itu nggih. Jenengan saya lihat malu jika rakyatmu susah. Jenengan ikut susah ketika melihat rakyatmu susah. Tirulah Khalifah Umar bin Khattab. Tirulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tirulah Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, yang selalu peduli dengan rakyatnya. Jangan pencitraan gorong-gorong saja, mohon maaf. Jangan gorong-gorong saja. Nggih, begitu nggih. Cemplon ganteng. KDM sejak jadi bupati sampai jadi gubernur sekarang sudah berperan sebagai cah angon. Ini namanya silih asuh nggih. Seperti yang digambarkan dalam manuskrip Ugo Siliwangi. Semoga KDM jadi the next Indonesia leader, jadi menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Enggak apa-apa, enggak, bagus. Tapi nanti libatkan ya. Saya titip Kiai Alwi Nurul Alam dan kawan Gus Abbas ya, libatkan juga. Jadi nanti bisa kuat. Cari orang-orang yang ikhlas dalam mengabdi. Nggih, Pak Cemplon ganteng. Ini sama dengan kalau di Jawa Tengah warisan dari Mbah Sunan Kali itu. Leri ler tanduri wesumi ler ta ijo royo tak senggo temanten anyar bocah angon
penek blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo masuh dodotira kumitir bedahing pinggir domono jlumatono kanggo sepo mengko sore walaupun saya terah Jawa tapi saya pakai pakaian Sunda. Ini termasuk pakaian Sunda ini. Ini pakaian Sunda nih. Nggih. Pakaian raja-raja Pasundan sana. Nggih, begitu nggih. Kang Samin, Gubernur Jatim 2 kali. Bukainur. Gubernur nggih, tulisannya salah nggih. Mungkin Kang Salim ini kesusu Kang Samin ini ngetiknya. Gubernur Jatim 2 kali periode tak ada terobosan apapun nggih. Pasif. Nggak aktif. Nggih. Nggak ada perkembangan menurut saya. Nggak ada yang gubernurnya boleh perempuan, tapi perempuan yang berjiwa negarawan, bangsawan. Terlalu banyak jabatan, nggih. Nggih, Kang Samin. Ngurusi muslimat NU, oleh sebab itu saya pernah mengatakan, Kang Mas Saifullah Yusuf, ya, sama yang dari Muhammadiyah, ya, menteri, fokus menteri saja. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu ya. Nah itu fokus jadi menteri saja atau salah satu saja. Kok orang sandunyo. Mosok Mbak Kofifah Indar Parawansa saja perempuan. Oh banyak sekali perempuan Jawa Timur ini. Nggih. Dari Madura sana umbruan. Pak Karsono Ben Yadi. Ingkar dengan tabib nggak bakalan kualat. Tapi kalau ingkar dengan rakyat bisa kualat dan bisa juga jadi hidung melarat. Nggih, kena hukum sebab akibat. Pak Karsono bin Yadi. Hukum sebab akibat itu sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu janji Allah. Hukum alam. Hukum alam itu ya hukum agama. Hukum agama ya sama nggih. Kang Bro juga nulis Jainuddin Mama Hisa wong diwayuh mblenak turu mblenak mangan. Oh, diwayuh. Diwayuh itu di madu. Jadi Kang Brot nulis lagi, nggih. Ya memang beginilah Kang Brot. Kang Deddy Mulyadi so cerai itu ya jangan disalahkan. Ya itu kan urusan pribadi. Ya namanya masa berlaku ya, KTP dulu itu kan ya ada habisnya. SIM itu juga ada habisnya. Setrum listrik itu ya juga ada habisnya. Lah ini ada hikmahnya. Jangan disalahkan. Wah nanti kasihan anaknya. Oh enggak, namanya sudah tidak bisa disatukan lagi, ya, cerai kan solusinya. Lalu bagaimana lagi? Kita tidak menganjurkan bercerai. Cuma kita harus paham cerai yang sesuai dengan syariat yang diadopsi oleh KHI. Kompilasi hukum Islam itu harus melalui pengadilan agama atau pengadilan sipil yang diakui oleh negara. Tidak bisa seenaknya langsung jatuh talak bain kubro. Seorang suami mengatakan cerai, kamu saya cerai tanpa ada seorang saksi, ya. 100 kali kata cerai diucapkan suami terhadap istri tanpa ada 2 orang saksi. Walaupun ada 2 orang saksi laki-laki sekalipun tetap harus melalui administrasi. KHI menjamin karena dalilnya dari pokok Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Harus taat kepada ulil amri, ya pemerintah, gitu loh. Kalau pemerintah menjaga supaya umat Islam maslahah, jangan seenaknya mori, wah cerai, hancur. Ya kemungkinan Kang Deddy Mulyadi itu harus ada penengah. Sehebat apapun, ya, sepujangga apapun manusia itu harus perlu penasihat penengah. Mbak Ambu Ane sama Kang Deddy Mulyadi ini dulu harus ada yang nengahi. Lah kalau sudah egonya masing-masing ya jadinya pisah. Ya nggak apa-apa, ada hikmahnya daripada pisah selamanya, yang satu meninggal dunia, kalau lebih baik pisah yang semuanya akan mencari kebahagiaannya masing-masing. Ya alhamdulillah, walaupun duda, beliau ya sukses dari Bupati Purwakarta menjadi Gubernur Jabar sana. Begitu nggih, ya, Pak Jainuddin tadi. Indra Suwanto, Tambun Selatan hadir, Pak Kiai ikut nyimak nggih dari Tambun. Nggih, Tambun itu ikut Bekasi bagian barat perbatasan dengan DKI. Kalau yang Bekasi kemarin banjir nggih, saya terlambat mengirimkan ucapan duka, semoga nggih ada gantinya ya, karena mobil itu kalau sudah kadung kena banjir itu ya daya jualnya turun ya. Sama repot betul itu, jok-joknya itu loh ya, cara mengeringkannya itu lumayan sulit ya, mahal ya. Kalau sepeda motor nggak masalah ya, sepeda motor kelasnya ya puluhan juta rupiah, tapi kalau mobil kan ratusan juta. Nggih, mohon maaf ya, karena inilah yang harus dikerjakan oleh KDM.
Cari sebabnya apa kok bisa banjir seperti itu. Padahal pengembang perumahan di Bekasi itu sudah menjamin bebas banjir. Kalau mencari properti dan perumahan itu jangan beli rumah pada waktu musim kemarau. Pengumuman, kalau mau beli rumah jangan asal murah. Lihat dulu wilayah banjir atau enggaknya. Itu yang penting. Jangan sampai salah. Kalau salah sulit jualnya. Kalau menjual barang yang bergerak itu mudah. Menjual barang yang tidak bergerak seperti rumah itu sulit minta ampun, payah. Kalau langganan banjir setiap tahunnya. Jangan tergiur murah banjiran itu. Oleh sebab itu nanti harus ada solusi. Perumahan Bekasi yang banjir 4 meter sampai 5 meter itu harus ada solusi, wajib ya. Nggih. Semoga tetap ada solusinya. Nggih, begitu nggih. Terus berikutnya Pak Karsono. Pak Andri Mustafa, orang yang masih berpikiran sempit tentang agama Islam, berarti dia termasuk Islam garis keras. Di Indonesia, Islam garis keras tidak laku karena tidak jelas yang berbenturan dengan hukum Indonesia. Nggih. Sebenarnya, NU sendiri kalangan bawah, kultur itu banyak yang keras juga. Tapi terlihat lunak, Pak Andri Mustafa. Buktinya mana? Yang pujian setelah Andan, itu rata-rata NU garis bawah. Ya, padahal aturannya jelas. Speaker luar toa itu hanya untuk adzan, iqomah, pengumuman penting, dan pengajian akbar saja. Di pemukiman padat penduduk di perkotaan, ya, speaker luar itu digunakan dengan tanpa batasan. Ada pengumuman arisan yang speaker jobo, ibu-ibu ngerumpi yang speaker jobo. Ini berarti radikal, tapi tidak terlihat radikal Pak Andri Mustafa. Oleh sebab itu harus disadarkan. Al-Falah kemarin sholat saja cocok. Hah? Al-Falah? Sholat keluar. Keluar? Sholat tarawih? Speaker luar. Nah, Al-Falah Surabaya, sebelahnya kebun binatang Wonokromo itu, Al-Falah pengumuman. Jalan Darmo. Speaker luarmu itu masukkan ke dalam saja. Sholat tarawih, ya, sholat maktubah yang jahriyah, Maghrib, Isya, Subuh, nggak perlu dipancar ke speaker luar. Itu namanya radikal. Sholat mbok pamer-pamer no iku piye? Gusti Allah iku nggak perlu mbok bengoki. Gusti Allah iku ngendika dhewe, aqrabu min hablil warid. Jadi tidak perlu sholat dibengokno nang dhuwur. Inilah yang akhirnya kualitas keislaman kita ini dipertanyakan. Sholat itu kan dimensi spiritual berhubungan dengan Allah dan sesama umat manusia. Ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti tahu kiri kanan lingkungan kita seperti apa. Oh iya ya, ada anak kecil, ada bayi yang baru lahir, ada orang tua sakit gigi, ada orang tua sepuh renta, ya, ada yang butuh istirahat, ya. Kemarin saya kedatangan tamu yang rumahnya dekat dengan musola. Beliau itu terganggu sampai ngenes itu. Pernah protes malah dibenci sama pengurus musolanya. Kemarin sore itu saya kedatangan. Namanya Bang Dayat namanya. Asli dari Jawa Barat tapi rumahnya Surabaya. Nah, ini memalukan. Jadi Pak Andri Mustafa, jadi kita harus Islam garis moderat. Bukan garis lunak, lemah, enggak. Garis moderat. Enggak apa-apa. Di sekitar kita ada orang jualan babi. Ya kalau laku yang membelikan ya orang-orang mereka. Yang penting kan kita kasih tahu bahwa umat Islam itu dilarang makan daging, kulit, gajih, babi, jeroan, semuanya, nggak hanya dagingnya saja. Yang dilarang itu lahmul khinzir, daging. Berarti makan jeroan nggak apa-apa, nggak dagingan itu. Enggak, itu tetap haram semua. Diganti dengan kambing, sapi, kerbau, kijang, dan lain-lain. Ya, jadi, tapi kalau ada orang jual, ya jangan diprotes, silahkan. Ada orang puasa, ya kita puasa, siang hari ada warung terbuka, yang penting tidak bukanya itu tidak dibuka jelas dan pamer itu, ya nggak apa-apa, mau cari makan. Lah kalau warung suruh tutup di bulan puasa, terus nanti mau riaya buat makan keluarga apa? Wong itu satu-satu usahanya. Silahkan, yang penting jangan terlihat mencolok itu. Lada ditutupi satir atau apa itu? Banner itu ya, banner itu. Jadi apalagi ditulisi khusus yang tidak puasa, itu bagus. Yang tidak puasa siapa? Musafir, yang nufasa dan haid. Ya,
dan sakit. Ya nggak apa-apa. Ya, aslinya toko warung makan itu kan ya cuma nggak buka berapa jam lah. Buka siang hari sudah buka dan bungkusi kok. Sekarang itu kan pasar takjil di mana-mana ya kan. Jam 12 siang 1 sampai jam setengah 6 menjelang maghrib itu kan pasar cuma jualan makanan matang semua. Jadi cuma berapa jam ya. Jadi buka siang hari saja nggak apa-apa. Tapi yang jangan terbuka mencolok dilihat mata. Jadi ini namanya moderat. Jangan takut dengan adanya orang jualan daging babi. Yang penting kita tetap berusaha. Umat Islam wisata ke Bali sana ya nggak apa-apa. Yang penting kan ya godul basor itu. Berikutnya bermain balon. Pesantrennya HRS di Megamendung. Dengar lahan PTPN apa benar? Ada sebagian lahan PTPN Pak bermain balon. Ada. Tapi tidak semuanya. Tetap ada sewa. Nanti apakah bisa di SHM kan, di sertifikat hak milik kan? Ya tanya Menteri Agraria. Kalau persyaratan penerbitan surat hak milik ya, sertifikat hak milik itu harus ada, dibuktikan nyata ahli warisnya, sejarah asal usul tanahnya dari siapa ke siapa, yayasan atau warisan ya. Terus petok letter C, letter D sampai ada akte jual belinya apa enggak diperiksa betul. Lawang sudah jelas lokasinya aja bisa tumpuk-tumpuk sertifikatnya kok. Kemarin itu yang digusur itu, ya kan? Tidak hanya itu, di mana-mana itu sertifikat double itu banyak. Oleh sebab itu, ini kita analogikan ke masalah sertifikatnya Robito Alawiyah yang mengakui bahwa anggota yang sudah diisbat itu benar-benar cucu Nabi kita Muhammad SAW itu bisa dibatalkan. Wong sertifikat hak milik bisa dibatalkan kok. Di video yang kami share tadi antara Kang Deddy dengan Kang Nusron itu kan ya begitu ya kan. Nanti akan kami batalkan. ISHM itu bisa dibatalkan. IMB itu juga bisa dibatalkan. Apa yang tidak bisa dibatalkan sekarang ini? Semuanya bisa. Begitu. Jadi di Indonesia ini Islam garis keras tidak laku karena jelas banyak yang berbenturan dengan hukum di Indonesia. Jangan terlalu keras. Kalau mau keras ya pribadi saja. Itu pun jangan menghalang-halangi hak anak istri kita. Jangan sampai anak kecil sudah disuruh cadaran, ya tidak boleh bermain-main itu haram katanya. Lah jangan begitulah. Jangan begitu. Kita ini lebih enak ya menyatu dengan orang ahli maksiat tapi bisa untuk membenahi kemaksiatannya, menyadarkan kemaksiatannya daripada kita menyendiri. Jangan menutup diri ya. Sama seperti Pak Alawi tidak mau bergabung dengan sesama pribumi. Lah ini yang keliru yang harus kita pahami. Pak Bambang Nuryanto, Cipancur Channel setuju bos bila sudah melalui proses yang telah diatur dalam UU yang ada. Tergantung undang-undang. Tapi undang-undang bisa direvisi juga. UUD 45 di amandemen juga. Jadi masalah undang-undang yang penting jangan terlalu jauh masalah undang-undang. Sempadan kali atau sungai. Kalau kali besar itu bisa 5 meter dari bibir sungai loh ya. Kalau kali kecil ya bisa 2 meter atau 3 meteran. Tapi kalau sudah kadung terjadi itu sama dengan hukum syariatnya begini. Ya mohon maaf saya nanti nggak mau buka yang sensitif nanti nggak. Pokoknya gini, sesuatu itu kalau sudah kadung terjadi yang aslinya itu haram bisa jadi halal. Namanya darurat deh. Tapi mana? Sama seperti ya sempadan kali ini gitu loh. Tapi mana? Wong ada surat izin ya, walaupun tidak IMB ya dari pemerintah daerah setempat. Menempati sementara tulisannya. Padahal sebenarnya ada tulisan di bawahnya, NB-nya itu ada. Pasti suatu saat bila dibutuhkan oleh pemerintah daerah, maka harus sukarela untuk meninggalkannya. Ya paling enggak ada sisi kemanusiaan tali asuh, ya ini diganti rugi bangunannya. Begitu. Pak Ahmad Saleh, Nusron jadi RT di kampungku aja nggak laku. Padahal RT di kampungku itu cuma lulusan SD cewek lagi. Pak Ahmad Saleh, jenengan dari mana? Dari Mejobo Kudus atau dari mana? Kalau Mejobo Kudus kan berdekatan dengan Bareng, ya. Bareng ikut Kudus. Kalau sebenarnya Bulung itu ikut Pati. Ya, jadi Kang Nusron Wahid itu termasuk Kudus bagian timur, bagian selatan. Aslinya itu dari situ dia. Saya tahu dia. Karena saya juga paham daerah Mejobo, daerah Bareng, ya, daerah Jekulo. Itu paham saya dari situ. Kudus Jawa Tengah. Kang Brot Ahmad Gufron Al-Habib Jong Un Al-Jufri. Pantumiran untung ada Kiai Nur, kita tercerahkan sama-sama. Kita ini ngaji bersama. Nggak ada yang paling berjasa.
Karena sudah dikode sama admin ya, Pak Bambang Nuryanto Hari Adon Mukibin menikmati dikibuli Habib sampai halusinasi mabuk surga bersama 99 bidadari. Karena nggak ngerti bidadari itu apa, nggih. Kang Hari Adon, bidadari itu istrimu sendiri. Ada orang yang selama hidupnya itu tidak dapat jatah bidadari, walaupun dia kaya raya, walaupun dia ganteng wajahnya, sempurna nggak cacat fisiknya, nggak dapat jatah bidadari. Ada orang yang cantik wajahnya, perempuan sempurna, tapi nggak dapat bidadara. Itu ya ada. Karena intinya kembali kepada refleksi terhadap diri kita. Mampu dan maukah kita untuk menata ya frekuensi pemikiran sekaligus perilaku kita. Insya Allah nanti al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Ini rumusnya bidadari. Gitu nggih. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Closing statement-nya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi kami harapkan untuk menyelenggarakan debat terbuka, diskusi ilmiah tentang nasab Ba'alawi diselenggarakan oleh pihak pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Barat, melibatkan Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Debat secara terbuka, diskusi secara nyata di kalangan akademik, di akademisi, di Universitas Pasundan sana atau di universitas-universitas lainnya, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia supaya jelas ada finishnya siapa yang berdusta, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita lalu untuk memperdaya anak bangsa. Kang Deddy Mulyadi, kami turut mendukung perjuangan panjenengan ya yang mampu menerapkan falsafah orang Sunda, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Jangan salah asah, salah asih, dan salah asuh. Harus bisa ngomong hamengku, buwono, bawono, hamengku, bumi, paku, buwono, paku alam, dan mangku negoro. Jangan mangku rondo limo. Nah, jadilah dudo, tapi nanti akan ketemu yang tidak jondo. Insya Allah memperbaiki perilaku panjenengan Kang Deddy Mulyadi asli Sundo. Nggih.